Saudara, polisi telah menetapkan seorang tersangka dalam kasus mutilasi penguasa air minum yang jenazahnya ditemukan dicor di Semarang, Jawa Tengah. Tersangka merupakan pegawai korban yang baru bekerja selama 1 bulan. Tersangka ditangkap Selasa malam di rumah temannya di Banjarnegara, Jawa Tengah. Menjadi pelaku tunggal, tersangka dijerat dengan pasal pembunuhan berencana. Selain menangkap tersangka, polisi juga mengamankan seorang saksi yang kini masih menjalani pemeriksaan. Ini ada tersangka yang bersangkutan akan dijerat dengan pasal KUHP pasal 340 pembunuhan berencana, di mana disebutkan dalam pasal itu ancaman hukumannya hukuman 20 tahun penjara. Imam statusnya saat ini sebagai saksi, tapi kan nanti akan kita dalami lagi. Maksimal nanti akan diterapkan pasal mengetahui tindak pidana tapi tidak melaporkan. Berarti ini pelaku tunggal gitu ya Pak? Ya, pelaku tunggal. Pelaku tunggal kan? Pembunuhan sadis pengusaha air minum yang jasadnya dicor di Semarang, Jawa Tengah akhirnya menemukan titik terang. Polisi telah menangkap pelaku yang tak lain pegawai korban. Hasil olah TKP dan keterangan sejumlah saksi berhasil mengungkap pelaku pembunuhan sadis pengusaha air minum di Semarang, Jawa Tengah. Polisi akhirnya menangkap pelaku yang sempat kabur di wilayah Banjarnegara. Pelaku yang tak lain adalah pegawai korban ditangkap Satreskrim Polrestabes Semarang Selasa malam. Pelaku ditangkap di rumah temannya, wilayah Kecamatan Purwanegara, Kabupaten Banjarnegara. Dan inilah tampak pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan saat dirilis di Polrestabes Semarang. Baru bekerja selama 1 bulan, tersangka nekat menghabisi nyawa Irwan Hutagalung saat korban tengah tidur. Ironisnya, saat mutilasi dilakukan, korban nyatanya masih dalam kondisi bernyawa. Tersangka bahkan sempat meninggalkan korban ke warung sebelum mutilasi dilakukan. Korban sedang tidur. Iya, Sudah tertidur lelap atau tiduran? tidur lelap. Sudah tidur. Iya. Oke. Kemudian setelah itu 2 kali tusukan. Iya, enggak. 2 kali tusukan Setelah 2 kali tusukan, saya tinggal keluar dulu. ke angkringan. Iya, Oh, gantian. Nah, terus apa yang kamu lakukan di angkringan? minum. Kemudian? Terus sekitar jam 4 pagi saya masuk lagi. Ya. Saya mulai eksekusi lagi. Motif pembunuhan tersangka karena sakit hati kerap dipukul saat melakukan kesalahan kerja. Karena saya merasa sakit hati. Saya sering dipukuli. Sakit hati. Iya, Kamu sakit hati kepada korban iya, karena sering dipukuli. iya. Kenapa dipukuli? Ya karena setiap ada kesalahan kecil, pasti dia main tangan. Tak hanya menghabisi nyawa korban, tersangka juga mengambil uang korban untuk bersenang-senang. Barang bukti seperti linggis, bantal, karung, pakaian, serta celana korban dan tali rafia telah diamankan polisi. Menjadi pelaku tunggal, tersangka dijerat pasal pembunuhan berencana dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara. Tim Liputan, Kompas TV. Sudah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Cindy di lapangan. Cindy, kepada polisi tersangka mengaku merasa sakit hati. Apakah ada tersangka lain dalam kasus ini? Ya, selamat sore Ivo dan juga saudara. Memang betul dari informasi yang kami dapatkan dari pihak kepolisian bahwa motif pembunuhan seorang pemilik depot air minum isi ulang di Kecamatan Tembalang, Kota Semarang ini adalah sakit hati karena sering cekcok antara korban dan juga tersangka begitu. Sedangkan untuk tersangka lainnya atau tersangka baru ini memang belum ada penetapan tersangka baru karena pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terhadap keterangan para saksi. Dan untuk lengkapnya Ivo dan juga saudara, saat ini kami sudah bersama dengan Wakasat Reskrim Polrestabes Kota Semarang, Kompol Andriansyah
Hasibuan. Kita akan langsung berbincang soal bagaimana motif pembunuhan dari pemilik depot air minum isi ulang di Tembalang, Kota Semarang ini, dan juga bagaimana proses pemeriksaan saksi kunci yang dalam hal ini belum ditetapkan sebagai tersangka. Selamat sore Pak Andriansyah. Sore Mbak Cindy. Pak Andriansyah, ini kalau kita melihat kan memang masih ada satu orang saksi kunci yang saat ini masih diperiksa oleh pihak kepolisian. Nah, ini pemeriksaannya sudah seperti apa, Bapak? Baik Mbak, kami jelaskan untuk saat ini memang status saksi kunci yang kita amankan ini merupakan saksi yang memberitahukan keterangan terkait dengan tersangka melakukan kegiatan pembunuhan tersebut. Untuk statusnya memang saat ini masih sebagai saksi Mbak. Nanti tidak menutup kemungkinan nanti kalau kita temukan untuk ada bukti-bukti lain ataupun dukung saksi-saksi keterangan lain, nanti kita tingkatkan statusnya menjadi yang tingkat lebih ini lagi Mbak. Memangnya dalam hal ini peran dari saksi kunci ini sebagai apa Bapak? Apakah hanya mengetahui atau seperti apa? Saksi kunci ini merupakan salah satu teman dari tersangka curhat. Jadi dari semua kegiatan atau hal-hal yang dialami oleh si tersangka yang dilakukan oleh korban dari pengakuan dari tersangka itu dicurhatkan kepada saksi kunci ini. Termasuk pada saat setelah eksekusi pun si tersangka ini melaporkan kepada saksi itu. Dan yang paling terakhir pada saat kejadian setelah itu malam minggu, si tersangka pun melaporkan kepada si saksi kunci ini bahwa beliau akan pulang ke kampung dengan alasan untuk melarikan diri, itu Mbak. Tapi saksi kunci ini tidak ada pergerakan untuk melaporkan ke pihak kepolisian ya setelah mengetahui cerita dari tersangka, apalagi sudah tahu kalau sudah selesai dieksekusi begitu. Betul Mbak, karena dari hasil pemeriksaan awal kita sampaikan, kita tanyakan kepada saksi kunci ini, beliau merasa takut katanya. Kenapa tidak melaporkan? Karena merasa takut. Itu untuk sementara dari hasil pemeriksaan sementara. Tapi memang tidak ada peran serta apakah itu membantu dalam hal eksekusi terhadap korban ini ya sejauh ini Pak? Untuk sejauh ini dari pemeriksaan kita belum ada Mbak. Cuma beliau memang menerima hasil berupa uang yang diberikan oleh tersangka kepada si saksi ini terkait dengan uang dari korban yang diambil oleh tersangka. Pak Andriansyah, ini kan posisinya salah saksi kunci ini tahu kejadiannya lalu menerima hasil uang yang diambil tersangka ini dari korban. Lalu kira-kira apa pasal yang bisa disangkakan kepada saksi kunci ini kalaupun nanti tidak masuk ke dalam pasal 340 yaitu pembunuhan berencana? Makanya nanti Mbak, dari hasil semua nanti fakta-fakta ataupun alat bukti yang kita temukan terhadap saksi ini, kalau memang beliau nanti memenuhi unsur terkait dengan turut serta ataupun tidak menghalang-halangi penyidikan apapun, tidak memberikan informasi terkait dengan terjadi tindak pidana, nanti akan kami beritahukan selanjutnya. Nanti dari hasil fakta-fakta yang kami temukan, kami nanti sesuaikan dengan alat bukti yang ada. Itu nanti Mbak. Pak Andriansyah, kalau melihat track record dari baik tersangka ataupun saksi kunci ini, apakah memang pernah ada jejak kejahatan atau kriminal begitu? Untuk sementara yang kami dapat belum ada. Baru kali ini memang tersangka dan maupun saksi ini terlibat dalam kejadian ataupun kejahatan yang berbentuk pidana. Terkait dengan pemeriksaan kejiwaan begitu baik tersangka ataupun saksi kunci ini, apakah sudah dilakukan oleh Polrestabes Kota Semarang? Untuk saat ini belum, tapi nanti kemudian salah satu tindak lanjut kami melakukan tahapan itu. Ya. Yang terakhir Pak Andriansyah, ini kan pada saat penemuan jasad di hari Senin siang itu kan ditemukan oleh salah satu saksi juga, begitu masih kerabat dari korban ini. Ini apakah juga merupakan saksi kunci yang masih diperiksa atau bagaimana Pak? Betul, untuk saksi yang awal kita periksa malah beliau. Itu yang memberikan keterangan awal untuk membuka tabir kejahatan itu salah satunya beliau yang memberikan. Dan sudah selesai kita periksa di awal. Berarti tidak ada indikasi untuk naik sebagai tersangka begitu ya? Tidak. Beliau yang saksi salah satu yang memberikan informasi awal terhadap bagaimana peristiwa ini terjadi.
Ya. Baik, terima kasih informasinya Pak Andriansyah. Semoga pemeriksaan dari saksi kunci yang terakhir ini cepat berlangsung gitu ya, cepat selesai begitu dan segera selesai perkara ini. Terima kasih Pak Andriansyah, sehat selalu. Ya, itu tadi saudara perbincangan kami dengan Wakasat Reskrim Polrestabes Kota Semarang terkait dengan bagaimana proses pemeriksaan dari satu saksi kunci yang hingga saat ini masih diperiksa oleh pihak dari kepolisian khususnya Polrestabes Kota Semarang. Tentu kita awak media menunggu apa hasilnya, apakah hanya berhenti sampai di saksi kunci saja atau akan bisa naik menjadi tersangka dengan sangkaan pasal-pasal yang kemudian akan dijelaskan oleh pihak kepolisian. Ivo. Ya, jurnalis Kompas TV Cindy di lapangan melaporkan langsung dari Semarang, Jawa Tengah. Terima kasih.